Hey, halo everybody. Ketemu lagi, ini adalah podcast sambungan dari yang lalu. Karena sebenarnya kan kalian kalau dengar di awal gue udah bilang kita mau bahas tes Katalan. Tapi setelah gue cek-cek, raw-nya aja udah 1 jam lebih. Dan itu kita belum bahas tes Katalan. Dan itu pun masih ada yang kelupaan gue bahas. Jadi gue kasihan lah ya. Kalian mendengar suara cempreng gue selama 50 menit. Dan ternyata ada yang kelupaan. Kita akan membahas secara spesifik tes Katalannya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal snack taro. Alpinstar sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah melakukan investigasi awal atas letter sheet-nya snack taro, dan itu berkata bahwa semua pengait dan resleting dan segala-galanya itu berfungsi dengan benar. Airbag tidak mengembang karena memang snack taro nggak jatuh, jadi semestinya memang nggak berkembang. Jadi sebenarnya normal. Tapi karena mungkin nggak mau bilang snack taro bohong, mereka bilang kami akan melakukan investigasi lebih lanjut di laboratorium kami untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Gubelini, karena kan ini secara nggak langsung menuduh bahwa snack taro yang teledor. Gubelini membela ridernya. Saya yakin Quartararo sudah memasang letter sheet-nya itu dengan benar, karena kan di garis start sudah ada kamera onboard. Ketahuan dong dia pakai bajunya dengan benar, nggak ada yang salah. Menurut gua itu ada yang miss dia pakai. Pertama, kemungkinan dia nggak double check. Kalau kita diving, menyelam itu biasanya ada double check prosedur. Habis lu pasang, temen lu mesti ngecek udah bener apa enggak. Gue sering miss di situ karena biasanya gue nyelam sendiri dan gue nggak punya body. Pernah satu kali gue lupa buka tangki gue. Untungnya kehabisan napasnya itu baru 5 meter karena gue capek. Jadi napas agak cepet. Dan baru 5 meter sudah kerasa gue nggak bisa napas. Jadi gue langsung naik ke atas. Dan waktu itu gue nggak ngas, gue lupa buka tangki. Karena kan gue pikir udah tahu beres. Namanya gue manja ya. Gue pikir udah tahu beres, sampai di resort baru ketahuan tangkinya nggak dibuka. Untungnya gue kehabisan napas itu di 5 meter. Kalau waktu itu gue lagi senang-senang, nafas gue lambat dan bisa teratur, mungkin udah 20-30 meter baru gue sadar. Jadi tangkinya tuh kebuka tapi dikit banget gitu. Memang waktu gua turun, gua cek barnya jalan sih jarumnya, cuman emang nggak full. Cuman ekspektasi gua mungkin nggak diisi full karena kan cuma 1 kali dive gitu loh. Salah gua juga, emang salah di gua karena gua nggak double check. Jadi memang menurut gua ada yang miss prosedur double check di baju balapnya Quartararo. Mungkin asistennya lupa ngecek apakah udah dipasang dengan benar nggak itu segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan dia lupa kait resletingnya. Jadi kalau kalian lihat bajunya BB Vale yang ada tulisan WLF itu sebenarnya sih fungsinya adalah pengait resleting kalau baju selam. Kalau kita pakai baju untuk menyelam tuh ditarik full dulu resletingnya, terus dipasang kaitnya itu yang kayak WLF tuh, baru dilepas resletingnya, jadi nyangkut di pengaitnya. Itu mestinya, cuman gua nggak tahu kalau baju balap gimana. Kalau di kita sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas nyelam ada pergerakan yang nggak enak, itu nggak turun sendiri, resletingnya nyangkut. Itu biasanya terjadi ke resleting terbuka kalau massa badan lu atau massa otot lu itu lebih besar daripada letter lu. Atau kalau kita di dalam kan biasanya mengkerut tuh baju, jadi ketat. Kalau misalnya lu banyak gerak, dia bisa turun sendiri kalau nggak dikait. Kemungkinan sih kayak gitu, tapi apakah benar apa enggak, sebenarnya cuma RD yang bisa membuktikan. Kenapa? Karena hanya mereka yang bisa mengakses kamera onboardnya snack taro dari awal balapan sampai resletingnya terbuka. Sebenarnya mereka bisa tahu ini barang turunnya gimana, kenapa, apakah memang ada faktor kesengajaan atau enggak. Cuman ya gue nggak tahu, namanya RD lagi disoroti gara-gara gabut kan, jadi ya kita nggak tahu. So, kita akan bahas soal BB Vale, ada berita terbarunya, dan karena gue lagi males ngeposting, jadi kita bahas di podcast aja ya. Kita bahas dulu soal tes. Di tes Katalan ini, tugas rider secara umum ada 2. 1, menguji rem Brembo yang baru. 2, menguji ban baru. Familiar dengan kata ini? Jadi rem Brembo ini diuji oleh rider adalah untuk dipakai di Red Bull Ring. Karena memang Red Bull Ring itu menuntut pengereman yang pakem banget. Masih ingat kasusnya Neng Vina yang remnya blong? Karena dia nggak pakai rem Brembo khusus. Nah itu,
Jadi diuji di sini. Kemudian ban khusus, gue sebenarnya agak bingung ini ban buat apa ya? Kenapa lagi ban baru? Jadi ban baru ini sepertinya untuk sirkuit khusus, entah untuk Sachsenring atau untuk Red Bull Ring, gue nggak tahu. Tapi Michelin nggak bilang dan rider nggak nanya. Nasib ya, Bo, pakai ban goib tuh. Pokoknya mereka pasrah aja, terima, diuji udah, nggak tahu itu nanti turunnya di mana, kapan gitu. Jadi mereka uji aja. Mereka ujinya itu rata-rata pagi. Ya ada beberapa yang siang sih rata-rata untuk menguji setup mereka di-update itu karena siang biasanya adalah temperatur race, jadi mereka lebih menguji setup untuk race di situ. So, di Catalan test ini ada 2 rider yang miss, 2 rider pabrikan. Pertama Alex Rins, sudah tahu dong karena lengannya patah. Kemudian Alex Espargaro, Alex. Alex Espargaro ini nggak bisa turun karena dia harus ke dokter. Ampam dia itu terbuka lagi jahitannya. Memang waktu hari Sabtu itu berdarah-darah memang. Dan dia ngecek ke dokter. Dokter bilang ya bisa dijahit gitu aja, terus diplester lagi. Kayak kasusnya Jack Miller kemarin yang terbuka terus dijahit gitu. Tapi ternyata kan dia jatuh waktu balapan. Jadi untuk tes Catalan dia absen, digantikan sama Matteo, siapa ya, gue lupa. Nggak ada part yang signifikan karena Matteo juga fungsinya cuma untuk menguji dan memberi masukan kalau misalnya ada masukan. Kayaknya kalaupun ada masukan mending ke Savadori kali ya, tapi toh Savadori juga gitu-gitu aja. Karena nggak ada yang signifikan ya mungkin mereka lebih nunggu masukan dari Dovizioso tanggal 23 Juni nanti mau ngetes. Itu Aprilia, nggak ada yang signifikan. Kemudian yang kedua Suzuki juga absen rider utamanya. Kenapa gue bilang rider utama? Karena Alex Rins memang mengaku dia yang tugasnya mencari setup dasarnya Suzuki. Kan di podcast kemarin gue udah bilang, Rins bilangnya tugas saya itu adalah mencari setup dasarnya motor Suzuki, Mir yang memakai dan mengujinya. Nah karena Alex Rins absen, jadi Joan Mir itu cuma menguji setup yang ada buat diperbaiki kalau memang ada yang kurang, karena mereka bersiap untuk Sachsenring dan Red Bull Ring. Kalau ada part baru, kalau nggak salah kayaknya sih whole shot, gue lihat foto dashboard begitu, cuman kayaknya itu whole shot sih kalau nggak salah. Terus habis Suzuki kita bahas siapa lagi ya? Yamaha partnya banyak banget. Kebanyakan sih firing, sama yang paling signifikan Neng Vina bilang itu dia pakai swing arm baru. Snake Taro memang menguji swing arm baru, tapi dia cuma buat nyari setup aja, buat persiapan untuk Sachsenring sama Red Bull Ring, cuma buat cari setup. Tapi memang fokusnya Yamaha sepertinya adalah untuk memperbaiki performa Neng Vina, karena mereka udah lumayan yakin dengan performa Snake Taro. Jadi menurut mereka mungkin lebih baik mereka coba fokus dulu dengan Neng Vina untuk memperbaiki performa dia, apa yang salah. Lebih untuk membandingkan data, itulah kenapa Neng Vina lumayan ekstra kerjanya di tes kemarin. Kemudian para Petronas sih nggak ada yang signifikan. Bebe Vale udah bilang kan waktu hari Minggu, dia bilang apa? Tes ini sepertinya nggak akan merubah apapun sih, karena dia tahu nggak ada yang signifikan. Jadi pagi itu mereka cuma menguji rem sama ban baru. Morbido selesai siang, dia pulang karena lututnya lagi perawatan, jadi dia cuma menguji ban sama rem Brembo, udah dia pulang karena dia nggak dapat part baru juga. Bebe Vale dapat part baru ya, whole shot kayaknya, dan ya udah dia kan nggak terlalu suka whole shot, jadi ya gitu-gitu aja. Siangnya baru dia fokus. Jadi siang itu seperti yang kalian dengar kemarin di podcast yang sebelumnya, dia lebih fokus pada untuk menemukan apakah dia yang salah dalam hal membalapnya di Catalan yang kacau atau gimana. Karena seperti kalian tahu, Catalan adalah penilaian dia untuk Petronas. Jadi dia itu dinilai di Catalan, di Sachsenring, di Assen, Red Bull Ring nanti mungkin Red Bull Ring kedua dia sudah harus memutuskan dia bakal pensiun atau enggak. Jadi memang itulah kenapa Bebe Vale merasa agak-agak kesal, karena itu adalah balapan penilaian dia di Catalan dan ternyata ambiar, padahal dia sudah yakin paling enggak ini gue bisa memperbaiki posisi gue. Jadi di tes Catalan sore kemarin itu yang dia fokuskan adalah mencari tahu apakah yang salah dia ataukah settingnya yang salah. Jadi dia pasang motornya itu dengan setting seperti waktu balapan dengan ban yang sama.
dengan jumlah lap yang sama. Hasilnya ya seperti warm up dan FP4, nggak ada yang aneh. Itulah kenapa kemarin ada isu bahwa dia bakal pensiun cepat, bakal pengumuman pensiun di Sachsenring, atau bahkan nggak mau membalap lagi karena dia kesel. Dia kesel karena ternyata waktu dia tes sore hasilnya ternyata bagus. Terus dia dipertanyakan kenapa ambiar banget waktu balapan ya. Kalau isu selain itu kalian dengar di podcast yang sebelumnya ya. Oke, habis Yamaha kita bahas siapa lagi? Ducati ini paling anyep sih kemarin. Miller nggak nguji apa-apa, malah cuman nguji setup mereka untuk persiapan Sachsenring. Sama juga dengan Pecco. Mereka itu kalau turun park biasanya turunnya pas balapan, jadi langsung diuji di sesi free practice. Karena memang feel-nya beda dengan feel waktu tes, kayaknya sih itu pertimbangannya mereka. Dan Gigi Daliknya bilang kalaupun mau bawa prototipe 2022, kayaknya baru muncul di Misano, dia janjinya gitu. Jadi emang belum ada persiapan untuk tahun depan sih di sini. Kemudian KTM ini dia kebanyakan bawa sasis baru sama fairing baru. Fairingnya tuh yang banyak loh. Kalian bisa lihat di YouTube, fairingnya ada yang lubang-lubang, pokoknya beda-beda. Dan sasisnya juga beda. Petrux dapat sasis yang dipakai sama Brad Binder dan Oliveira. Jadi itu yang dia uji di Catalan sama Iker Lecuona. Jadi mereka dapat sasis baru untuk dicoba. Itu adalah sasis dari yang udah dipakai sama pabrikan. Nah, kita bahas Honda. Ini yang terakhir karena dari 6 pabrikan mereka yang lumayan menarik. Kerjanya kayak Romusa dari pagi sampai sore, terutama karena ada pengawas dari petinggi Jepang. Dan ternyata mereka banyak bahan loh. Pangeran Negara Api Takaki Nakagami sama Alex Marquez itu menguji fairing baru sama dengan Paul. Jadi mereka itu menguji fairing baru yang beda-beda. Ada 3 atau 4 paket gitu, terus nanti di rolling gitu. Jadi mereka ganti putar-putar, terus masukannya diterima, dibandingin. Itu karena intinya mereka mau homologasi 1 fairing baru untuk Sachsenring nanti. Itu Jeroen Rakors yang bilang, kami kayaknya bakal homologasi 1 fairing lagi. Nah itu yang mereka uji. Jadi 4 fairing turun semua, 4 apa 3 fairing, dicoba sama semua rider, terus di rolling, terus dibandingkan mana yang bagus. Yang opsinya paling bagus itu yang bakal dihomologasi untuk Sachsenring dan persiapan Red Bull Ring. Tapi yang menjadi perhatian gue adalah motor Honda 2022 turun. Gue lumayan agak surprise. Kenapa? Karena sepertinya Honda ingin mempersiapkan motor 2022 selama Marquez bisa untuk menguji. Kan selama ini kan dia nggak bisa menguji motor, Bradle yang menangani akhirnya kacau balau. Jadi selama Marquez bisa dipaksa dalam tanda kutip untuk kerja, lu tes aja dulu ini motor. Karena kan di Jerez kemarin dia cuma 7 lap terus dia pulang karena lengannya sakit. Nah kemarin meskipun sakit lengannya dipaksa aja sampai sore. Itu kalian tahu kan lengannya tuh betul-betul apa sih kalau katanya gosip berhembus sepuh-sepuh itu sakit banget. Karena kan 1 hari full dia pakai sekitar 80 sekian lap loh itu. Jadi dia menguji prototipe awal motor 2022 dan memberi masukan karena memang Honda ingin mempersiapkan motor itu lebih awal. Biar kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, mereka masih punya waktu untuk memperbaikinya di tes resmi berikutnya. Seperti itu, menurut gue itu pemikiran bagus sih. Karena kalau gue jadi Marquez, kalau nggak ada petinggi, mungkin gue siang juga udah pulang kayak Morbidelli. Tetapi karena ada petinggi, jadi mereka datangnya pagi jam 8 tank, pulangnya jam 6 tank. Full mereka kerja. Jadi itu aja. Apalagi yang kita... Oh ya, gue janji mau bahas Vale. Gue kemarin tuh dapat pertanyaan, ini kira-kira bakal pensiun nggak sih? Jadi kayak gini, Bebe Vale itu maunya perpanjang. Memang dia maunya perpanjang, itulah kenapa kemarin ekspektasi dia untuk Catalan itu bagus. Waktu dia dapat FP4-nya sama warm up-nya lumayan bagus. Jadi dia kecewa banget kalau ternyata balapan bannya malah ambiar. Padahal setupnya udah bener. Tapi menurut gua, ya kemungkinan bisa diperpanjang. Karena Bebe Vale sih sebenarnya maunya perpanjang seperti apapun performanya. Menurut gua ya, seperti apapun performanya dia maunya perpanjang. Tetapi tentu saja Petronas ingin image-nya tetap dijaga, jangan sampai perpanjang cuman gara-gara istilahnya ketahuan butuh duit. Padahal sebenarnya ya emang butuh duit, tapi ya paling enggak ya tunjukin lah performa lu lebih baik apa enggak gitu.
Itu dari segi BB Vale-nya. Lain lagi sisinya Petronas. Kan kalian dengar gosipnya soal Raul Fernandez. Petronas tertarik sama Raul Fernandez dan memang Steven Pierer memastikan bahwa dua anaknya ini, Acosta sama Fernandez, emang ditawar sama tim-tim lain. Kalau Acosta ditelepon sama VR46, Raul Fernandez ditelepon sama Petronas. Steven Pierer membenarkan telepon-telepon tersebut. Jadi soal Acosta udah benar, soal Fernandez juga udah benar. Dia sampai bilangnya kayak gini, kita perlu mengedukasi tim-tim seperti ini. Bagaimana mungkin mereka menelpon rider-rider yang bahkan ada yang baru berusia 17 tahun untuk putusin aja kontrak lu. Itu kan bisa diperdebatkan tuh. Dia bilang gitu. Saya sudah ngomong sama Carmelo Ezpeleta, saya bilang gini, nggak ada disiplin atau kebaikan yang dicapai dengan cara-cara yang seperti ini. Cara-cara apa sih dibilang nikung pembalapnya KTM. Karena KTM sengaja memasang kontrak jangka panjang pada para ridernya karena mereka ingin ridernya itu bekerja sama dengan mereka itu dengan waktu selama mungkin. Dia sampai kasih bocoran bahwa Oliveira itu bakal kerja 1 dekade sama dia, artinya 10 tahun. Jadi seperti itu maunya Steven Pierer adalah, lu nggak bisa sembarang aja nyomot pembalap gua bagus dikit, lu comot bagus dikit, lu comotnya nggak bisa. Tapi pengecualian pada Jorge Martin. Itu gua sebenarnya agak-agak penasaran soal kenapa KTM berani lepas dia. Bahkan kalau lu masih ingat-ingat, Jorge Martin itu sudah disetujui lepas kontrak dari KTM itu bahkan di tahun 2019 akhir dia udah disetujui loh. Secara off the record, pengumuman kontraknya memang tahun 2020, tapi udah disetujui untuk lepas kontrak itu 2019. Jadi memang gue sebenarnya agak aneh teman-teman KTM mau melepas pembalapnya, selain soal isu bahwa dia adalah calon ikan hiu. Jadi itu diungkapkan sama Steven Pierer kemarin. Dia bilang gini, pengecualian adalah Jorge Martin. Memang dia juga bayar penalti, tapi kami emang nggak cocok sama dia, saya yang suruh dia pergi. Karena menurut saya, KTM itu sudah seperti keluarga, kami mau bersama selama mungkin. Jadi menurut gua kayaknya ada yang salah antara hubungan Martin sama KTM ini, sampai secepat itu KTM melepas Jorge Martin di KTM waktu 2019. Nggak pakai acara nahan-nahan loh, dan penaltinya kayaknya sih nggak terlalu besar. Beda sama Acosta sama Fernandez nih, gila, baru Acosta aja udah 500.000 euro, itu setengah juta. Belum lagi Fernandez. Jadi memang menurut gue KTM itu nggak mau lepas mereka. Dan kata Steven Pierer, ya kan kami yang kontrak mereka, jadi kami ya kalau kalian berani bayar silakan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Dia bilang santai aja. Jadi kalian bisa kira-kira berapa lah Fernandez punya? Kira-kira 1 jutaan. Itu baru penalti putus kontrak teman-teman. Jadi kemungkinan Petronas bakal mundur. Kecuali kalau ada sponsor tambahan atau ada subsidi dari Yamaha. Memang gosip sepoi-sepoinya adalah Yamaha menyetujui. Maksudnya oke lah kalau lo mau telepon Raul Fernandez nggak apa-apa. Cuman kalau bahas soal penalti kan Yamaha udah angkat tangan juga, sama-sama nggak punya duit ya mau apa. Jadi kalau menurut gua Petronas juga bakal mikir-mikir kalau mau mendepak BB Vale. Kenapa? Karena kondisi keuangan juga belum memungkinkan. Mereka juga kalaupun mau naikin Jack Dixon atau Xavi Vierge ya bisa juga. Cuma ya goalnya seperti apa dulu. Kalau mereka sampai nawar Raul Fernandez berarti mereka sebenarnya memang nggak menginginkan Jack Dixon atau Vierge. Bener nggak? Jadi apakah BB Vale opsi terbaik? Memang bukan yang terbaik, tapi karena secara finansial lu bisa ditopang oleh BB Vale, dan secara performa lu punya Frankie Morbido yang bakal punya motor pabrikan. Jadi menurut gua tahun depan itu adalah tahun dimana Petronas punya kebebasan finansial yang lebih besar karena duitnya bisa ditopang sama BB Vale, dan performa Frankie Morbido bisa lebih baik karena dia sudah punya motor pabrikan. Menurut gua sebenarnya itu adalah win-win solution buat Petronas. Kalau dia harus bayar penaltinya Fernandez, belum lagi mau bayar motor, belum lagi bayar part, habis duit. Serius, gue serius. Jadi memang solusi terbaiknya menurut gue adalah memang mereka harus memperpanjang BB Vale.
Mereka yang nggak diuntungkan tahun ini adalah karena duit ada, tapi Frankie Morbido motornya nggak bagus. Jadi memang nggak maksimal sih menurut gua. Tapi kalau mau maksimal ya tahun depan, karena tahun depan duit tetap ada. Kalau BB Vale perpanjangan dan Frankie Morbido dapat motor pabrikan. Jadi justru menurut gua peluangnya Petronas itu akan lebih bagus kalau bersama BB Vale tahun depan, menurut gua loh ya. Kalau menurut gua. Tapi performanya BB Vale gimana? Nah, ini tergantung lagi pada ketulusan Yamaha untuk memberikan bantuan. Kembali lagi, Dato R udah bilang apa? Kami pengennya Yamaha menganggap kami sebagai partner, bukan user. Tahu nggak bedanya partner sama user? Kalau partner itu kayak Pramac sama Ducati. Dikasih aja terus, kasih selama lo ada duit dikasih. Kalau sama Yamaha, kalau dibilang user, meskipun duit lo ada, kalau Yamaha nggak mau kasih ya nggak bisa. Kan itu kasusnya partnya BB Vale sampai telat-telat. Karena duitnya ada tapi partnya nggak dikasih. Itu beda ya. Makanya BB Vale bilang lebih enak sebenarnya timnya yang VR46 sama Ducati. Karena Ducati kayak gitu, kalau lu ada duit, kita ada part, kita kasih. Nggak ada cerita mau menghalangi, nggak ada. Sama kan kayak Morbi. Ada duit ada, cuman nggak dapat part. Kalau Yamaha nggak kasih, lu nggak bisa apa-apa. Jadi gue bilang, apakah BB Vale dapat support seperti itu? Ya kita lihat lagi, itu tergantung ketulusan dan keikhlasan Yamaha. Tapi setidaknya Frankie Morbido sudah dapat motor pabrikan. Dan kalau mau tanya soal duit, masih tetap stabil Petronas punya. Lu nggak bisa mengharapkan keuangan lu bakal baik tahun depan. Kita bukan peramal, mana tahu tahun depan virus baru muncul lagi, ya kan? Pusing deh gue sama ini virus. Mau bagus dikit, muncul lagi varian baru bagus dikit, muncul lagi varian baru, gue pusing, nggak bisa kemana-mana jadinya. Jadi udah clear ya, gue udah jawab soal kondisinya Sintaro, gue udah jawab soal tes Catalan apa aja, kemudian soal kemungkinan BB Vale bakal pensiun dan sebaiknya dipensiun atau enggak. Menurut gue, sebaiknya dia nggak pensiun, kan dia memang nggak mau pensiun. Dan menurut gua, sebaiknya Petronas memperpanjang kontraknya. Meskipun mungkin harus nego, turun gaji kah, apakah terserah deh. Tapi selama BB Vale masih bersama mereka, paling nggak tahun 2022, mereka harus menjaga finansialnya stabil dan sebaik mungkin di tahun depan. Dan itu jalan satu-satunya adalah memperpanjang BB Vale. Kecuali kalau Petronas dapat sponsor yang sama besarnya dengan yang dibawa BB Vale. Jadi tahun depan Petronas punya keuangan yang stabil, juga punya performa yang stabil karena ada Frankie Morbido. Jadi menurut gue balotnya memang beda-beda. Kita nggak bisa pasang dua rider ini dengan performa terbaik sama-sama. Kenapa? Karena pasti pabrikan Yamaha nggak bakal mau. Kayak nggak tahu aja. Jadi ya paling nggak Frankie Morbido sebagai pionnya, BB Vale sebagai backup. Jadi menurut gue itu win-win solution buat BB Vale dan buat Petronas. Bukan berarti BB Vale nggak berusaha, tapi dia berusaha. Sisa Tulus nggak bantu Yamaha sama Petronas. Oke, itu aja. See you next time guys. Bye-bye.